antum muslimun. Wa qala aidan allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa ido. Al-hadis sadaqallahul ajim wa nahnu ala jalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratul mukarram yang saya hormati bil khusus kepada seluruh keluarga Sohibul Musibah, baik itu istri dan anak-anak almarhum, Ibu Eti, Bapak Guru Emul, dan segenap keluarga besar yang lainnya. Insya Allah kita doakan bersama, semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para alim ulama, para haji bil khusus, yaitu yang terhormat Bapak Haji Warsa, Bapak Haji Guru Nantam, dan Bapak Haji yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan semoga biar panjang umur semua. Yang saya hormati para guru-guru, para ustadz, para amil, diantaranya Bapak Amil Sohendra, Bapak Ustadz Idris, Bapak Ustadz Rahmat Ubi, Bapak Ustadz BM, dan alhamdulillah saudara saya, guru saya yang dari Kedaung, Bapak Ustadz Napsin beserta jamaah. Mudah-mudahan diberikan sehat pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat aparatur pemerintah, alhamdulillah ada Bapak Jurutulis Buang, Bapak Jurutulis Asmadi, ada Bapak RT Jilam, dan juga Bapak RT yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan para pejabat kita, baik yang masih menjabat maupun yang sudah tidak menjabat, kita doakan mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para tokoh masyarakat, baik yang dari pojok, alhamdulillah ada Bapak RT Icat, yang dari depan juga ada Bapak Lurah Misan. Kita doakan orang tua kita biar sehat semua. Para tamu undangan, bapak-bapak bilusus yang terhormat, yaitu Guru Makmun yang dari Tegelangus, dan juga pembawa acara Bapak Ustadz Madrais. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama mendoakan kita punya orang tua, kita punya saudara, tetangga almarhum Bapak Mangkat bin Main. Kita doakan semoga beliau meninggalnya membawa iman wal Islam, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Salawat seiring salam kita sanjungkan atas penghulu alam, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya. Insya Allah kita semua termasuk umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya robbal. Hadirin jamaah, waktu menunjukkan jam 9 kurang 23 menit. Saya enggak banyak kalam, paling lama setengah jam. Hitung-hitung ini mah kodok yang kemarin malam ketiga. Kena malam ketiga Guru Mul minta saya ngisi, berhubung saya
di kampung Jembatan Merah ada yang punya najar, maka mohon maaf saya menuju ke sana kemarin. Dah hadirin jamaah yang saya hormati, malam yang kelima ini insya Allah saya akan berbicara masih ada kaitannya tentang masalah kematian. Baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asrun tamna'u asron. Ada 10 surat Al-Quran bisa mencegah 10 perkara yang jelek. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu, kata Nabi ada 10 surat Al-Quran bisa mencegah 10 perkara yang jelek. Yang pertama, wa suratul Fatihati tamna'u godobaroba. Siapa saja orangnya yang suka membaca surat Al-Fatihah, insya Allah mudah-mudahan dicegah dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Jadi kata Nabi, siapa saja orangnya yang tinggal di muka bumi ini, kalau sering membaca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah enggak marah sama kita, Pak. Insya. Jangan dikira Allah ini enggak bisa marah sama kita. Bisa jadi Allah marah lantaran kita enggak taat sama perintahnya. Bisa jadi Allah murka sama penduduk bumi lantaran banyak dosanya. Untung aja di alam dunia ini, bil khusus di negeri kita, masih banyak orang yang membaca surat Fatihah. Alhamdulillah. Makanya walaupun banyak musibah, banyak bencana, insya Allah mudah-mudahan enggak hancur alam kita ini. Alhamdulillah. Makanya yuk sama-sama lewat momen ini saya mesen banyakin baca surat Fatihah, Bang. Alhamdulillah, pangkalan Fatihah enggak pernah putus. Alhamdulillah. Mau baca tahlil diawali Al-Fatihah, mau selawatan diawali baca Al-Fatihah, mau yasinan ibu-ibu dibuka Al-Fatihah, mau pengajian bapak-bapak diawali dengan Al-Fatihah. Bahkan alhamdulillah kita pribadi yang melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari 17 rakaat, berarti kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Alhamdulillah. Ini yang bisa menyebabkan Allah nggak jadi marah, Pak. Kita nggak tahu Allah marah sama kita. Untungnya Allah mah marahnya nggak kayak kita. Nah kalau kita kalau udah ngambek sama bini, ada gelas-gelas pecah, ada tesi-tesi bengkok. Betul. Untungnya Allah mah nggak suka dinampakkan. Cuman ingat, kalau Allah marah beneran, Pak, hancur kita. Tuh adanya musibah, ini peringatan. Untung aja di kita masih banyak yang baca Fatihah. Aki-aki malam-malam sholat malam baca Al-Fatihah. Nenek-nenek bangun sholat tahajud baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Makanya kita yuk banyakin surat Fatihah, Bang. Nih alam udah kayak begini. Bisa jadi ini peringatan buat orang yang lupa sama Allah. Lihat musibah, tanah longsor di Sukabumi, banjir bandang di Bandung sampai ke Malaysia, belum lagi kapal, belum lagi gunung Semeru lagi melecus, Gelunggung udah meleduk, Merapi udah buyar, kita lagi diinta anak Krakatau. Jangan pada meleng. Walaupun di Kebun Buaya nggak ada gunung, tapi kita deket sama Selat Sunda, Lampung, termasuk kita juga sama. Kalau Krakatau yang ini meletus lagi, Bang, wallahu a'lam. Tuh dulu aja pertama Krakatau meletus itu kenang-kenangannya Karang Bolong. Makanya kita perlu pada ngeh.
lihat Semeru ketika kemarin erupsi. Subhanallah, untung aja kita bang, alhamdulillah. Tapi jangan pada meleng, karena kita gak sama, diintek terus. Makanya banyakin baca surat Al-Fatihah, insya satu. Yang kedua, 10 surat yang bisa mencegah 10 kejelekan. Wa suratul Yasin tamna'u atosal kiamati. Siapa orang yang selalu membaca surat Yasin, insya Allah nanti tidak akan haus di hari kiamat. Alhamdulillah tadi kita udah dibacain surat Yasin untuk almarhum Bapak RW Mangkat bin Bapak Main. Mudah-mudahan bacaan kita tadi pahalanya disampaikan untuk beliau. Amin. Ya Robbal. Iya, makanya Ustadz bijaksana bang. Nih jamaah begini umum kan nggak bisa semua. Ustadz suka ngajak. Kadang-kadang Ustadz bijaksana. Ayo bapak-bapak yang bisa yang megang Yasin, baca Yasin. Yasin nggak bisa ada kulu baca. Kulu nggak bisa ada palak baca. Palak kagak bisa ada Anas baca. Anas kagak bisa ada Fatihah baca. Nah Fatihah masih nggak bisa juga, mati mendingan nggak. Betul? Iya, baca Fatihah masih nggak bisa, mati mendingan juga. Ngapain ngerungsupin kampung doang? Iya. Ayo makanya baca no, Bang Arsin aja bisa baca surat Fatihah no. Bisa baca surat Yasin. Ya makanya surat Yasin Pak banyakin. Di dalam Majmu Syarif, ingat, ada kepadilahan orang yang membaca surat Yasin. Siapa saja orang yang membaca surat Yasin malam, pagi bahagia. Pagi baca, siang bahagia, siang baca, sore bahagia, sore baca, malam bahagia, dan seterusnya. Ini manfaat orang yang baca surat Yasin. Alhamdulillah. Nah kemudian bagaimana kalau ada orang yang sedang sakaratul maut dibacain surat Yasin? Kenapa tuh? Ini bukan jelamutan nih. Ada orang sakit dibacain surat Yasin bukan berarti cepat-cepat mati bang. Minimal membantu. Kalau dia lama supaya dicepetin. Karena proses sakaratul maut ntar kita baca. Tuh, manfaat orang baca surat Yasin di kala orang sedang meninggal dunia, mau sakaratul maut, membantu meringankan ketika detik-detik proses penyabutan ruh dari jasad kita ini. Kayaknya dibacain surat Yasin tuh. Nah, kalau kita nggak bisa baca surat Yasin, kita orang keluarga nggak apa-apa, talkinin. Bagaimana nalkininnya? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Dalam kitab Fathul Mu'in. Ajarkan, talkinkan orang-orang matimu dengan kalimat la ilaha illallah. Boleh tuh di kupingnya. La ilaha illallah. Ngebantu bang. Mulut nggak bisa bergerak, hati ngikutin. Insya. Nah kemudian siapa orang yang membaca surat Yasin di atas kuburan? Ziarah namanya. Itu pembacaan surat Yasin yang 83 ayat. Kalau dia bacanya benar, diniatinnya tertuju, tertentu, bil khusus, insya Allah dari 83 ayat ini mudah-mudahan pahalanya masuk, tembus, ditransfer melalui malaikat-malaikat Allah. Alhamdulillah. Tuh manfaat surat Yasin. Nah sesuai dengan sabda Nabi yang tadi, siapa orang yang membaca surat Yasin, di dunia dia ada pahala, nanti di akhirat ketika orang sedang dikumpulkan di padang mahsyar, insya Allah nggak bakal kehausan. Amin. Yang sering saya bilang Pak, itu orang kalau di padang mahsyar itu sketsanya buminya terhampas luas, rata, tidak ada bolong, tidak ada munjulan. Di sana kita udah nggak ketemu puhunan, matahari satu tombak sketsanya. Itu beneran. Baju kita nggak pakai baju, sendal kita nggak punya sendal, bawa duit banyak juga nggak ketemu tukang es. Ya. Nah apa yang bisa mencegah haus kita? Nah ini nih, siapa orang yang membaca surat Yasin di alam dunia,
insya Allah nanti ketika di hari kiamat, di saat orang sedang pada kehausan, di saat orang sedang tenggelam dengan keringatnya sendiri-sendiri masing-masing, itu orang yang membaca surat Yasin insya Allah tidak akan merasakan kehausan. Amin, ya Robbal. Iya, makanya baca, kalau kita bisa mampu baca bang surat Yasin. Nah, 2 tuh. Nah, kemudian 10 surat yang bisa mencegah 10 kejelekan. Wa suratud duhon tamna'u ahwalal kiamati. Siapa orang yang suka membaca surat duhon, nanti dia akan dicegah daripada huru-haranya kiamat. Banyakin baca surat duhon, ada tuh di Al-Quran Pak. Insya Allah kita yang sudah bisa baca Quran, ya kita lihat surat Ad-Duhon. Itu siapa yang baca surat itu Pak, dia baca terus dan terus dibaca. Insya Allah nanti ketika orang mengalami huru hara kiamat, dia tidak akan merasakan huru hara kiamat. Amin, ya Robbal. 3. Yang kemudian wa suratul waqi'atu tamnaul pakro. Siapa orang yang membaca surat Al-Waqi'ah, iza waqa'atil waqi'ah tamnaul pakro, insya Allah dia tidak akan dicegah daripada sifat kepakiran, sifat kemiskinan. Nih, makanya bapak-bapak yang bisa baca surat Quran, surat Al-Waqi'ah, dayankan Pak, continue terus menerus baca. Dan alhamdulillah, bukan saya sombong, ini tahadusan bin nikmah. Kalau menurut logika kayaknya saya nggak bisa bang. Dulu ketika baru mulai menyantren, saya ingat saya tahun 91 saya berangkat sama almarhum Bapak Haji Guru Iyus Yusuf. Saya sebelum menyantren bertekad, udah menyantren nih berapa hari kayak yang penting masuk pesantren, kerja dulu di pabrik tambang. Tuh Bang Amar tanya tuh, masih ada tuh alumni tambang tuh. Setahun saya kerja, gaji seminggu 78.000 ya Bang Amar ya, sip 3 sama susu kaleng 1. Itu setahun Pak ngumpulin duit dapat cepet, tapi bismillah aja. Nyampe di Rangkas ceritanya sama Ustadz Mardani juga waktu itu awalan dipanggil sama guru bahasa anak nih kalau pengen cukup hidup amalin surat Al-Waqi'ah, diijazah langsung. Bacanya habis Isya, habis subuh mau tidur Pak, habis asar baca. Bacanya jangan sekali doang. Kapokan kita mah kadang-kadang baca apa-apa. Terus bacanya. Alhamdulillah enggak pakai duit Pak, enggak bayar mahar, enggak bayar mas kawin, saya cuma dijajah doang, udah amalin aja surat Al-Waqi'ah. Alhamdulillah itu duit cepet, sababiahnya min haitsu la yatasib, rezeki dari mana aja sangka-sangka tahu-tahu datang sendiri. Alhamdulillah modal cepet menyantren dapat 9 tahun. Alhamdulillah. Ya itulah tadi, mungkin karena kita keyakinan. Apapun kalau didasari dengan keyakinan, buahnya akan hasil Pak. Maka ayo sama-sama buat kita yang sudah bisa baca Quran, apalagi nih polemik kehidupan kita lagi kayak begini, ekonomi kita terhimpit, Covid nyambung terus. Ayo apa-apa serba sulit, dekatkan diri sama Allah sambil baca-baca surat-surat Quran. Di antaranya surat yang bisa menarik rezeki adalah surat Iza Waqa'atil Waqi'ah. Baca Pak, insyaallah. Mudah-mudahan ini saya dijajah langsung dulu sama guru. Nah, yang kemudian yang nomor kelima, surat apa lagi yang bisa mencegah 10 perkara kejelekan? Wa suratul mulki tamna'u ajabal qabri. Siapa saja orang yang membaca surat Al-Mulk, surat Tabarok, insya Allah tamna'u ajabal qabri, nanti dia akan dicegah daripada yang namanya siksa kubur. Amin ya Robbal. Surat Al-Mulk baca, insya Allah Pak, begitu kita masuk ke dalam kubur, nih yang sering saya sampaikan, summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
Kemudian kami bangkitkan kalian setelah dimatikan agar menjadi orang yang bersyukur. 7 langkah tuh orang ninggalin kita, Pak. Malaikat datang. Sebelum mungkar nakir, malaikat ruman dulu nyampe. Ngomong sama kita. Dah bahasa kuburan dah. Saya artikan bahasa orang kebun buaya. Ya Fulan bin Fulan. Kalau yang meninggalnya lelaki. Kalau yang meninggalnya perempuan, ya Fulan binti Fulan. Bangun. Suruh bangun kita, Pak, sama malaikat. Bangun kita. Seperti orang yang nongkrong. Jongkok. Percaya enggak? Jih, pada diam mah, serius amat romannya. Percaya enggak saya ngomong begini? Ada orang dibangunin jongkok keadaan di dalam kubur, percaya enggak? Bener percaya? Ntar aja ngomong di rumah, ilo. Kalau nggak percaya, inte coba. Begitu udah nongkrong, kata malaikat ruman dalam kitab Daqaiqul Akhbar nih. Fulan bin Fulan, tulis seluruh amal kebaikan kamu. Jawab ahli kubur, jawab si mayit, saya nggak punya tinta malaikat, saya nggak punya pena malaikat. Jadikan lidah kamu, ludah kamu sebagai tinta, telunjuk kamu sebagai tangan. Tuh. Makanya bersyukur kita yang tangannya suka tunjuk-tunjuk. Suka tunjuk-tunjuk. Tuh, berkat tuh kata Bang Arsin juga ya. Makanya ini tangannya sering tunjuk-tunjuk, Pak. Nunjuk yang mana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini tangan yang dipakai kayak gitu, Pak. Makanya bersyukur bapak-bapak masih bisa nunjuk. Awas jangan mesen sama anak. Tong, ntar kalau bapak enggak mati, lu selipin pulpen 2 kiri kanan. Yang buat apa, Pak? Buat gua nulis di sono. Nggak nyambung, Pak. Yang jadi pena telunjuk kita, yang jadi tinta lidah kita, ludah kita. Kata malaikat ruman, tulis seluruh amal kejelekan kamu, yang bagus, yang jelek tulis. Ya udah, saya tulis dah. Yang bagus tulis, tulis Pak, amal kejelekan kita, amal kebagusan kita. Beres amal kebagusan ditulis, kata malaikat sekarang tulis amal kejelekan kamu. Malu saya malaikat. Emang kenapa? Banyakan jeleknya. Baiknya masih emet, saya masih hidup jahat jasa sama orang. Baiknya masih sedikit, saya jeleknya banyak. Tulis sekarang. Malu malaikat. Jangan malu. Bener malu saya. Dulu kamu di alam dunia kagak malu, berbuat dosa, maksiat, munkarat kamu kagak malu. Kenapa sekarang kudu malu? Tulis kagak. Embung lah. Ini malaikat ngangkat tiang, Pak, segede-gede tiang ditibanin kepada sumait itu. Jebret. Pasti kita, Pak, menyek kita. Remek pasti udah ukurannya. Dibangunin lagi, tulis kagak? Iya dah, saya tulis dah. Dari tadi aja tulis. Ditulis, Pak, itu kejelekan kita semua ditulis. Kata kita, ini nyolong nulis, tulis. Ini mabok tulis juga. Pemet dong tengah gelas, tulis. Ini ngecak pakong, tulis, atau tulis. Perlu dulu waktu masang pakong ngecak nggak ditulis, ngambek kalau keluar. Tulis sekarang. Tulis malaikat, tulis. Ya dah, tulis dah. Ditulis juga, Pak. Udah tulis semua, digandulin di leher. Tuh. Setelah digandulin di leher, berlalu malaikat ruman, datanglah malaikat mungkar dan nakir. Nah, disinilah ketentuan amal kita. Pama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kecil kebaikan kita segede biji jarah bakal diperlihatkan. Kecil keburukan kita segede biji jarah bakal diperlihatkan kita. Maka enggak ada dusta waktu itu. Di dunia kita boleh berdusta, tapi di alam kubur kita enggak ada yang dusta. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Diikat tangan kita, mulut disumpel, kaki menjawab, tangan bersaksi atas amal apa yang kita lakukan waktu kita berbuat di alam dunia. Insya Allah kalau kita sering baca surat Al-Mulk, mudah-mudahan Pak kubur kita diselamatkan, amin.
Kita doain saudara kita Bapak RW Mangkat bin Main, mudah-mudahan diselamatkan dari siksa kuburnya. Amin ya robbal. Iya. Dah. Kemudian yang selanjutnya, wa suratul kausari tamnaul khusumati. Siapa orang yang suka membaca surat inna atoina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, insya Allah akan dicegah dari segala musuh-musuhnya. Siapa orang yang membaca surat inna atoina al kausar atau surat al kausar, insya Allah akan dicegah dari segala musuh-musuhnya. Hanya bapak-bapak yang punya musuh, inna banyakin bah. Asal ketemu musuh, inna atau enak kal kausar, inna atau enak kal kausar. Saya aja sekarang kalau berangkat ceramah inna atau enak bang. Kenapa? Takut pulang ketemu gangster saya. Ya, ini kan sekarang lagi rame-ramenya gangster. Dan dia emang nggak ngurus ustadz, dia main bacok kayak. Iya, untungnya berkatnya ditaruh di depan bang, ada tandanya. Banyakin nih surat inna atena. Kalau kita nggak mau dimusuhin orang, kalau kita mau selamat dari musuh kita, surat inna atau enak banyakin. Dayamin terus menerus, continue kita. Insya Allah. Dah singkat. Yang selanjutnya, yang keberapa tuh? Yang keenam sekarang ya. Wa suratul kafiruna tamna'ul kufra indan naj'i. Siapa saja orang yang membaca surat Al-Kafirun, insya Allah akan dicegah daripada sifat kufur ketika sedang sakaratul maut. Alhamdulillah. Banyakin surat Al-Kafirun. Bacanya yang benar, jangan beli kebak-kebak. Awas nih, ini surat paling ngekiin nih. Betul nggak? Ini surat paling ngegibok nih. Apalagi yang baru bisa nyampe juz sama ke sononya madah. Ini kalau jadi imam sama abang jangan dibaca dulu kalau belum paham nih. Karena ada ceritanya nih, imam baru baca surat beginian belum paham bener, ayo sholat lama bang, ubek-ubekan di situ ayah. Ceritanya begini kalau kata cerita guru. Begitu imam baca, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma abatum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma abatum wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud. Ayo ngiter di situ ayah. Ini makmum udah bingung makmum. Akhirnya ada makmum yang paham sedikit. Kata makmum, lakum. Imam ingat, lakum dinukum walad dolin. Amin lagi ya bang. ya, makanya nih banyakin surat Al-Kafirun. Ya, kalau nggak mau sakaratul maut kita parah, banyakin surat Al-Kafirun bang. Ini surat Al-Kafirun nolong kita pada saat sakaratul maut. Ingat yang pernah saya sampaikan, ini prosesi pencabutan ruh dari jempol. Masuk golongan kedua dari betis, nyampe paha. Dari paha masuk golongan ketiga, nyampe perut, ditahan. Disinilah kita ada tenggang waktu, jedah taubat bang. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah nerima taubat seorang hamba sebelum ruhnya nyampe ke tenggorokan. Selama ruh belum nyampe ke tenggorokan, walaupun dosa kita banyak di zaman dulu, di masih muda, insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Iya, makanya jangan minder hidup. Ya kita gak yang ngomong belum pugu bang, tapi berusaha. Iya, ayo sama-sama kita rapikan. Banyakin kita istighfar, banyakin kita baca kuliah bang. Itu sakaratul maut dahsyat pak. Untungnya kita umat Nabi Muhammad ditunggu jedah tobat kita. Kalau kita ngap-ngapan berarti tobat kita masih dibuka tuh. Maka dibantu oleh kita, oleh saudara, oleh tetangga, oleh anak, oleh mantu, oleh cucu. Inilah manfaatnya. Proses sakaratul maut sangat luar biasa sekali. Dan pada saat itu juga berbarengan iblis datang membawa gelas. Dia menyuruh kita untuk meminum airnya. Kalau kita minum, kita ke bawah dia bang, kufur namanya. Bisa jadi mati enggak bawa iman. Na'udzubillahimin.
Tapi insya Allah berkat kita sering membaca surat Al-Kafirun, ditambah orang-orang yang masih hidup ngebantu kita, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal. Dah, singkat yang selanjutnya, wa suratul ikhlas tamnaul nifaq. Siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas, mudah-mudahan dijauhkan dari sifat munafik, sifat munafik. Awas, kalau bapak-bapak nggak mau dianggap golongan orang-orang munafik, banyakin surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Banyakin nih, banyakin surat Qul supaya kita jangan dikategorikan orang-orang munafik yang di mulutnya ngomong begini, di hatinya lain. Ini orang-orang munafik namanya. Maka kalau kita nggak pengen terkena sifat kayak begitu, banyakin surat Al-Ikhlas, insya iya, supaya kita terhindar minimal bang. Dan kemudian wasuratul Falaq tamnaul hasada. Siapa orang yang selalu membaca surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, insya Allah dia akan dihindarkan dari sifat-sifat orang yang hasud. Nih, orang yang hasud mau ngehasud kita, kalau kita sering baca surat Al-Falaq, mudah-mudahan kita akan terhindar bang. Maka supaya kita berdoa, kita dijauhkan dari orang-orang yang hasud. Amin. Amin. Karena orang yang hasud itu nggak sedikit. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Begitu, itu orang yang hasud. Dan orang yang hasud itu kadang-kadang di mukanya lain, di hatinya juga lain. Dan yang sangat dikhawatirkan sekali Pak, orang yang hasud, amal ibadahnya hancur lantaran punya sifat hasud, seperti memakannya api terhadap kayu bakar. Rasul mengingatkan kepada kita, iyakum wal hasada, fa innal hasada taqulul amal kama taqulun narul khotobah. Takutlah kamu terhadap sifat-sifat hasud, karena sifat hasud itu akan memakan amal kita seperti memakannya api terhadap kayu bakar. Lihat kayu kering dibakar sama api, bang. Orang yang punya hasud, amal ibadahnya yang tahun jadi dilimpahkan ke orang yang dihasudnya. Apapun itu, entah habaib, entah ulama, entah orang biasa, entah ustaz, kiai, masyarakat umum, kalau punya sifat hasud, siap-siap nanti ketika dihisab amal ibadahnya kosong, kagak ada apa-apanya. Kenapa? Jadi amalnya diakan kepada orang yang dihasudnya. Maka kita yang paling punya jiwa tasblang, insya biar orang kelebihan masing-masing kita bersyukur. Orang kaya kita bersyukur, alhamdulillah. Orang punya jabatan kita bersyukur, alhamdulillah. Orang pinter kita bersyukur, alhamdulillah. Karena apapun ada masing-masing kelebihannya. Ada kelebihan di dia, nggak ada kelebihan di kita. Ada kelebihan di kita, nggak ada kelebihan di dia. Makanya orang yang paling enak hidupnya itu orang yang tasblang hatinya. Insya, iya, makanya saya merilek aja udah hidup. Udah amat. Orang mau ngomong apa kek? Orang mau ngejatuhin saya terserah. Yang penting mah saya nggak ada niat pengen ngejatuhin orang. Saya bersyukur banyak ustadz-ustadz di sini yang pada bisa. Inilah untungnya kita banyak ustadz Pak. Kalau nggak ada yang satu, ada yang lain. Alhamdulillah. Tinggal kita ustadznya aja biar pada akur nih. Betul nggak? Kan kalau ustadz akur mah enak. Karena ustadz mah jadi contoh. No, ustadznya aja kepada berantem. Betul nggak? Ustadz banyak. Biar pada akur aja saya mah. Makanya saya mah bodoh amat. Orang mau ngomong apa kayak lancar aja udah jalan. Nggak bakal mundur saya ke belakang. Prinsip. Nah, yang terakhir wasuratun nas tamnaul waswasa. Siapa orang yang sering membaca surat Qul a'udzu birabbin nas, insya Allah akan dicegahkan dari sifat was-was. Orang yang sering membaca surat Qul a'udzu birabbin nas, insya Allah akan dicegah dari sifat was-was. Jangan sampai was-was alias pikun kita nih. Karena orang pikun mah bang jelek bang. Barang-barang orang disebut-sebut. Ya, makanya kalau bisa kita tua jangan nyusahin anak. Jangan ape pikun. Makanya kalau nggak ape pikun, nggak mau pikun, banyakin surat Qul a'udzu birabbin. Mudah-mudahan kita semua selamat daripada yang 10 perkara kejelekan ini. Amin ya robbal.
Nah hadirin jamaah yang berbahagia, itu aja yang dapat saya sampaikan. Ini mah kode malam ketiga. Karena Pak Guru Mul juga ntar malam ketujuh pengennya saya lagi. Insya Allah mudah-mudahan saya sempatkan. Cuman saya malam ketujuh malam Rebo ngaji bapak-bapak dulu. Paling beres jam 8 kurang dah. Nah kemarin ngaji pre. Itu aja, dan mohon maaf Bapak Guru Mul, saya baru bisa tahlil malam yang kelima ini karena dari malam pertama sampai kemarin malam baru ngolotin acara maulid Pak di Jembatan Merah sama di Jembatan Papan. Ini main di jembatannya kemarin saya. Ya mohon maaf, yang benar itu mungkin datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.